Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh. Apa kabar saudara? Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali saudara pada pekan ini. Berharap kita selalu berjumpa untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Kerinduan saya saudara bahwa saya bisa men-sharingkan apa yang saya dapat dari Tuhan kita, Elohim kita, Bapa Yahweh, di saat-saat kita melakukan kehidupan kita dari hari ke hari. Bukankah saudara iman kita menentukan hidup kita? Amin saudara, itulah sebabnya selalu saya menghimbau agar kita saling mendoakan saudara. Pada waktu saudara mendoakan orang lain, itu yang saya percaya saudara, kita pun juga didoakan oleh orang lain saudara. Inilah bagian daripada kebersamaan kita, dan inilah bagian daripada kekuatan kita saudara. Khususnya di dalam dunia secara global. Dan Indonesia saat ini di dalam menghadapi pandemi, kita sudah berjalan di new normal ataupun tatanan baru. Artinya kita harus beraktivitas saudara, dan menghadapi tantangan dan kesulitan yang saat ini sedang merenggut seluruh kehidupan manusia, dari seluruh segi kehidupan manusia saudara. Inilah pentingnya bahwa kita memiliki kebutuhan saudara, saling memiliki pikiran yang positif terhadap yang lain, memiliki suatu kasih yang begitu besar terhadap yang lain, dan itu yang membuat saudaraku kita saling mengasihi. Amin saudara. Dan bentuk ini kita terapkan dalam kehidupan kita, saling mendoakan. Amin saudara-saudaraku. Saudara, saya ingin mensampaikan kepada saudara bahwa saya memberikan suatu tema dengan judul kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Artinya apa saudaraku? Secara umum dulu saudara, bahwa suatu ungkapan atau pernyataan dari kebergantungan seseorang dengan orang lain yang diandalkan saudara, menyerahkan segala keputusan sesuai dengan kehendaknya orang lain, itu yang diandalkan, dan hidupnya bergantung kepada hidup orang lain itu saudara. Jadi dia mengendaki bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu lah yang jadi. Terserah kamu aja untuk kebaikan saya. Begitu saudara ya. Bukan berarti ini tidak boleh, boleh saja saudara. Karena kita memiliki relasi yang baik dengan orang lain, boleh saja saudara. Tetapi bukankah firman Tuhan katakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, betul? Tapi bukan berarti kita tidak boleh berelasi dengan orang lain. Boleh saudara. Justru itu adalah alangkah baiknya kalau kita bisa saling menolong satu dengan yang lainnya. Betul saudara. Tetapi dalam hal ini, tema ini lebih khusus adalah memiliki arti yang spesial buat Tuhan kita, Elohim kita. Di tengah-tengah hidup kita menghadapi situasi sesulit apapun, sesusah apapun, masalah sebesar apapun, saudara, dalam hidup kita. Tema ini tadi sebetulnya mengungkapkan bahwa ini adalah sebuah doa penyerahan diri kita kepada Bapa Yahweh, sekaligus saudara sebagai bentuk pengakuan mutlak hidup kita kepada Tuhan saudara. Ya sadar betul, biarlah seluruh hidupnya adalah sesuai dengan kehendaknya Tuhan, kehendaknya Bapa Yahweh. Saudara, ini tidak mudah loh saudara. Jikalau orang bisa memiliki seperti ini dibutuhkan orang yang memiliki kasih yang sungguh-sungguh kuat dan tinggi terhadap Elohim. Kadangkala terhadap kehidupan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, kadangkala ada orang yang baru ingat Tuhan, Elohim, Bapa Yahweh, pada waktu dia sedang mengalami kesulitan. Tetapi ada juga loh saudara, orang yang sedang mengalami kesulitan, ya sudah tidak perlu datang kepada Elohim, karena ini Elohim sudah jauh sama dia. Dia akhirnya mengandalkan manusia dan mengandalkan cara-cara dunia. Tetapi juga ada saudara-saudaraku orang yang sudah nyaman hidupnya, merasa bahwa dia juga tidak perlu Elohim, tidak perlu Tuhan. Betul saudara. Nah inilah yang dikatakan bahwa tema ini mengatakan kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, orang yang menyerahkan kehendaknya kepada Elohim adalah orang yang sadar betul bahwa hidupnya dapat dilaksanakan, hidupnya dapat di cover ya,
dapat ditanggulangi, dapat diatasi hanya karena Tuhan, saudara. Betul, saudara. Ini yang dikatakan bahwa kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak-Ku. Saudara, saya mulai ingin men-sharingkan firman. Ada dua hal. Yang pertama adalah pada waktu Yeshua ingin menanggung dosa kita, pada waktu Yeshua ingin mengakhiri misinya di bumi untuk manusia, kasihnya yang begitu luar biasa. Dia pencipta manusia, dia Elohim, dia adalah Adonai, dia adalah Ehad dengan Bapa kita yang ada di Samaim. Dia sendiri mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, aku dan Bapa adalah Ehad. Dia sendiri, saudara-saudaraku, sebelum mengakhiri hidupnya di dunia ini, dia berdoa kepada Elohim, pribadi yang ada di Samaim, yaitulah Bapa Yahweh. Dia berdoa di Taman Getsemani. Saudara tahu ya, San? Dikatakan bahwa dia tersungkur dengan wajahnya seraya, dia berdoa, dia meratap dengan tangisan, dengan kesungguhannya, bukan untuk dirinya, tetapi untuk manusia yang begitu berat dan luar biasa untuk ditanggungnya, karena dosa begitu menjijikkan dan dosa begitu berat untuk ditanggungnya. Dan dikatakan, oh Bapakku, jika mungkin lakukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang berkemauan kuat, tetapi daging itu lemah. Saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, Yeshua yang adalah Elohim sendiri, tetapi dia mengambil rupa seperti manusia. Dia merasakan kelemahan manusia, dia merasakan keterbatasan manusia, saudaraku. Tetapi dia berseru kepada Bapaknya untuk kiranya dia tidak menanggung cawan pahit, yaitu cawan dosa yang menjijikkan, yang harus ditebus hanya oleh yang dari Samaim. Itulah sebabnya dia tahu persis, kalau saya tidak melaksanakan ini, maka karya penciptaan Elohim gagal total, saudaraku. Karena tidak ada usaha manusia, sesuci apapun perbuatan manusia, tidak mampu untuk menyelamatkan manusia itu sendiri, kecuali yang datang dari Samaim sendiri. Itulah sebabnya dikatakan, Bapakku, jikalau mungkin, lalukan cawan ini. Tetapi dia sadar misinya. Aku menghendaki, melainkan jangan, tetapi bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, kita bersyukur bahwa kita memiliki spirit seperti itu. Kekuatan Yeshua ada dalam diri kita, agar pada waktu kita menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, pergumulan, masalah hidupmu, masalah keluargamu, masalahku dan masalahku, biarlah bukan kehendakku yang jadi, Bapa, tetapi kehendak-Mu. Seringkali masalah pergumulan itu diizinkan oleh Tuhan Elohim, bukan untuk menjatuhkan kita, karena Elohim tidak pernah mencobai kita. Tapi Elohim ingin menguji kita agar kita matang, saudara. Agar kita sungguh-sungguh mengandalkan Elohim, biar kehendak-Mu lah yang jadi. Jadi kalau saudara menghadapi suatu masalah, jangan menggerutu dulu loh, saudara. Tetapi saudara lihat dalam diri kita, ada apa ini terjadi? Pasti Bapak ingin mematangkanku, itu pikiran positif kita. Amin, saudara, karena Bapak ingin menyelesaikan rancangan dan kehendaknya dalam hidup kita, saudaraku. Saudara ingat doa yang diajarkan Yeshua. Saudaraku, Yeshua mengajarkan beberapa. Yang pertama, Bapa kami yang di surga, di Samaim. 1, dikuduskanlah namamu. 2, datanglah kerajaan-Mu. 3, jadilah kehendak-Mu seperti di Samaim, juga di atas bumi. 4, dan seterusnya. Tema kita adalah penjelasan tentang doa Bapa kami yang keempat, saudara. Saya tidak menjelaskan yang pertama sampai ketiga, karena kita pernah berbicara itu di beberapa pekan yang lalu.
Tetapi kali ini kita bicara tentang yang keempat. Jadilah kehendak-Mu seperti di Samayim juga di bumi. Indah sekali, saudara. Jikalau apa yang terjadi di bumi ini sama seperti yang ada di Samayim. Karena di Samayim, di dalam Kihlana kitab Wahyu berkata, di sana tidak ada ratap tangis. Saudaraku, tidak ada, di sana tidak ada keluh kesah. Yang ada hanyalah untuk memuji menyembah Elohim. Tidak ada rasa lelah lagi. Betul, saudara. Itu akan terjadi di bumi. Di saat kita menghadapi kesulitan, tantangan, bahkan tanda-tanda akhir zaman sudah semakin diperlihatkan kepada kita. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, seperti di Samayim. Bukan, ya, bukan jadilah kehendak-Ku, tapi jadilah kehendak-Mu seperti di Samayim, juga di atas bumi. Saudaraku, pada hari Minggu pagi, saudara, saya memberikan sharing renungan tentang apa? Tentang Rahab. Siapa Rahab? Rahab adalah salah satu yang dimasukkan dalam silsilah dari Abraham sampai Yesua. Dari mulai Abraham sampai Yesua, di dalamnya ada Rahab, saudara. Siapa Rahab, saudara? Rahab adalah seorang pelacur, wanita pelacur, orang yang tidak percaya kepada Elohim Israel, orang kafir, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, apa yang kita lihat di dalam Yosua 2 ayat 10 sampai 11, apa yang terjadi di sana, saudaraku? Kita melihat imannya Rahab, saudara. Kita melihat imannya wanita ini, saudaraku. Walaupun dia orang berdosa, tetapi pada saat dia bertemu dengan pengintai yang diutus oleh Yosua, Rahab tahu bahwa inilah utusan Elohim Israel. Inilah utusan yang maha tinggi, saudara. Di dalam Yosua 2 ayat 10 sampai 11, saudara-saudaraku, bahwa dia katakan bahwa dialah yang akan percaya kepada Elohim Israel, Elohim yang menciptakan langit dan bumi, Elohim yang bertanggung jawab atas seluruh manusia, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, di dalam Yaakov ataupun Yakobus 2 ayat 25, saudara, dikatakan demikian. Dan sama seperti itu juga Rahab, pelacur itu. Bukankah dia dibenarkan atas dasar perbuatan-perbuatan ketika menyambut para utusan dan ketika meloloskan ke jalan yang lain? Saudaraku, dia menjadi berkenan kepada Elohim, saudaraku. Dan Rahab menjadi berkenan kepada Elohim karena perbuatannya menolong pengintai yang diutus Yosua. Saudara tahu pengintai yang diutus Yosua? Pengintai yang diutus Yosua adalah melaksanakan kehendaknya Elohim Bapa Yahweh sebelum Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh. Saudaraku, di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-35, namun di antara setiap bangsa, siapa yang takut akan Elohim, yang mengerjakan kebenaran, dia berkenan kepadanya, saudaraku. Artinya, saudaraku, siapa yang percaya kepada Elohim, itu artinya dia melaksanakan keberkenanan kepada Bapa Yahweh, saudara. Dan inilah yang dikatakan bahwa dia adalah salah satu orang yang berkenan kepada Bapa Yahweh karena dia melaksanakan kehendaknya, saudaraku. Dia melaksanakan apa yang sedang Bapa Yahweh rancangkan. Untuk apa, saudaraku? Untuk melaksanakan kehendaknya supaya terjadi melalui dua pengintai itu, saudaraku. Amin, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, pada pekan ini kita sedang berjuang untuk menghadapi situasi sesulit apapun bersama dengan kehendaknya Bapa Yahweh, saudara. Ini yang meneguhkan saya, ini yang menguatkan saya untuk berpegang terus pada iman saya kepada Elohim, agar kita melaksanakan kehendaknya, saudara-saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, Yesua berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34, Yesua berkata kepada mereka, makananku adalah bahwa aku dapat melakukan kehendak Elohim yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanannya Yesus apa, saudaraku? Adalah melakukan kehendaknya Bapa Yahweh.
Saudaraku, dia di muka bumi ini untuk melaksanakan keselamatan adalah melaksanakan kehendaknya Bapa Yahweh. Itu makanannya hari-hari. Kita memang betul makan dari bahan pokok yang kita makan, tetapi dalam iman kita makan kehendaknya Elohim. Artinya makan seturut dengan kehendaknya Elohim. Betul saudara, ini yang menguatkan kita, saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh, Yeshua memberikan teladan. Rahab yang membawa keturunan kepada manusia, Yeshua pun melakukan kehendaknya. Inilah gambaran daripada hidup kita. Dalam satu generasi keselamatan yang dibawa oleh Yeshua. Saudaraku, di dalam Yohanes Alef pasal yang kedua, 1 Yohanes 2 pasal ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Dan dunia sedang berlalu, juga hasratnya. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Elohim, ia tetap tinggal untuk selamanya. Jadinya siapa yang melakukan kehendak Elohim, dia tidak akan pernah dipengaruhi oleh dunia ini, saudara. Siapa yang melakukan kehendak Elohim, dia tidak akan terpengaruh oleh dunia ini, saudara. Sakit penyakit, kesulitan keuangan, masa depan kita, pekerjaan usaha kita tidak terpengaruh oleh dunia ini, saudara. Walaupun dunia saat ini dan Indonesia kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, saudara. Tapi marilah kita memasuki kehendaknya Elohim di dalam menerapkan seluruh keinginannya Elohim dalam hidup kita, saudara. Mari saudaraku, lebih baik kita saling berdoa, saling mendoakan, dan ingat terus akan apa yang sedang Bapa kehendaki dalam kehidupan kita, saudara. Saya percaya selalu ada jalan keluar. Amin, saudara. Selalu ada pertolongannya Elohim. Jangan khawatir, jangan takut, jangan gentar, tetapi tetap percayalah kepada Elohim Bapa Yahweh. Kita akan menikmati kedamaian, dan kita akan menikmati selalu jalan keluar. Saudara, saya rindu kita bersama-sama akan berjumpa kembali di dalam sharing yang diberkati oleh Elohim untuk kita saling menguatkan. Tidak lupa saudara, saling mendoakan. Sampai berjumpa lagi saudara-saudaraku. Haleluya. Amin.